Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Di meja chat lah. Wassalatu wassalamu ala Jawaban. mursalin wa Nomornya ala Pak Unang ya. ajmain. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu serta PPG. Bu Nunui mohon izin karena masih ngajar, beliau jadi nanti joinnya menyusul Bapak Ibu ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa silaturahim untuk review kedua Bapak Ibu ya di PPL kedua, PPL 1 RPP. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkah limpahan curahnya dan nikmat luar biasa. Hari ini kita semua bisa berkumpul untuk sama-sama melaksanakan refleksi dari kegiatan yang sudah kita lakukan beberapa pekan yang lalu ya. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gimana Bapak Ibu ini pada sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Damang sona Ibu, Damang. Alhamdulillah sehat, Bu. Mohon di mute dulu semuanya. Nah, ini. Untuk hari ini Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tidak jenuh ya kalau membahas terus-terusan RPP. Gitu keneh gitu ya. Tinggal sekarang saya mau memberikan gambaran apa yang nanti harus Bapak Ibu tuangkan di bab 4 gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu dalam memberikan ide nanti ketika menulis di bab 4 ya. Meskipun saya lihat di PTK yang kedua ini di abstraknya sudah lengkap, ada kesimpulan, ada data. Aduh, kata saya ini gelap banget, dari mana ini ya. Nah, mudah-mudahan nanti di laporan PTK, jadi laporan PTK itu utuh Bapak Ibu ya. Jadi laporan PTK itu dari cover sampai daftar pustaka gitu ya. Oke, saya izin share screen Bapak Ibu terkait contoh bab 4 ya. Nanti boleh Bapak Ibu modifikasi, saya hanya memberikan contoh saja. Contoh bab 4. Oke. Nah, ini Bapak Ibu sudah muncul? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Ini juga Bapak Ibu ini masih perlu revisi ya, belum saya edit. Biasanya saya suka rajin diedit dulu gitu sesuai keinginan, cuman karena waktunya belum sempat, dan kebetulan saya biasanya nggak pernah membimbing mahasiswa kimia untuk yang PTK ya, karena PTK itu kan dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Nah, ini hanya pernah membimbing mahasiswa yang di PGMI itu beberapa tahun yang lalu. Kalau sekarang, jadi saya seringnya membimbingnya tentang media, pembuatan media, penerapan media begitu. Fokusnya ke media. Nah, Bapak Ibu ini ya bab 4. Bapak Ibu, karena kemarin saya masih melihat, nah yang ini ya, bab 4 hasil dan pembahasan. Ini 1 spasi Bapak Ibu nanti dibuatnya ya. Kemarin masih ada yang menulis bab 4, bab 1 sebelahnya pendahuluan. Harusnya bab 1 enter baru pendahuluan gitu ya. Oke, Bapak Ibu, di sini yang poin A-nya itu adalah kondisi objektif. Kalau Bapak Ibu di MI berarti kondisi objektif MI di mana. Kalau sanawiyah berarti sanawiyah di mana. Kemudian kalau aliyah, SMK dan seterusnya ya. Kalau ini Bapak Ibu sepertinya Bapak Ibu nanti tinggal minta profil ke sekolah ya. Terkait profil sekolah, visi dan misinya seperti apa, keadaan siswa dan tenaga kependidikannya bagaimana. Ini jangan lupa ya Bapak Ibu, tabel, dikasih tabel. Tabel itu sesuai dengan posisi dia ada di bab berapa dan urutan keberapa. Jadi kalau misalnya ini ada tabel pertama di bab 4,
Artinya tabel 4.1. Apa arti dari tabel 4.1? Tabel dari bab 4 Part yang ke satu. pertama. Iya, betul sekali ya. Tabel yang ada di bab 4 urutan ke-1 atau urutan pertama. Kemudian dikasih judul isi tabel ini apa. Jadi misalnya data siswa MI Ar-Rahmat berdasarkan jenis kelamin tahun pelajaran 2014-2015. Itu datanya di bawah, Bu. Apa kayak barusan, Bu, di pinggir tabelnya? Data apa? Itu kan tabel 4.1 ya. Terus datanya di bawah apa Satu seperti itu, Bu? sejajar seperti ini. Satu sejajar, siap. Kalau tabel, judul tabelnya di atas. Kalau gambar, judul gambar Di bawah Jadi gambarnya. kalau betul, kalau tabel mah di atas tabelnya ya Bapak Ibu. Dan ini dibuat satu spasi judulnya Bapak Ibu kalau kepanjangan. Ya. Oke, lanjut. Ini tabel 4.2. Nah, seperti ini ya. Oke, terus keadaan gedung sekolah. Ini di tabel lagi fasilitasnya seperti apa. Oke. Yang lebih begitu Bapak Ibu ya. Terus hasil penelitian Bapak Ibu. Bu Nurul di mute. Oh iya, punten. Bu Nurul lagi di mana nih Bu Nurul? Oke, B. Hasil penelitian Bapak Ibu ya. Hasil penelitian ini, sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada guru mengenai pembelajaran. Nah, kalau Bapak Ibu mah tidak melakukan wawancara, tapi misalnya konsultasi dengan kepala sekolah dan teman guru partner gitu ya, yang nanti akan membantu dalam kegiatan observasi ketika pelaksanaan PTK gitu. Bapak Ibu cerita. Jadi kalau PTK mah isinya teh curhat aja apa yang sudah Bapak Ibu lakukan begitu ya. Nah, berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, maka ditentukan terdapat beberapa siswi yang kurang begitu tertarik terhadap pembelajaran apa dan seterusnya gitu ya. Nah, sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penelitian tindakan kelas ini dilakukan berupa apa Bapak Ibu teh? Misalnya menerapkan model apa, nah dengan mudah-mudahan dapat menjadi solusi untuk masalah-masalah di atas dan memperoleh hasil belajar yang maksimal, yaitu penggunaan model, misalnya cooperative learning tipe jigsaw pada materi ini, dan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa, misalnya ini ya. Nah, gambaran selintas tentang setting. Nah, ini Bapak Ibu, pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan dalam 3 siklus. Kalau Bapak Ibu misalnya 2 siklus. Nah, setiap siklus terdiri dari berapa tahapan? 4 tahapan ya, sama semua, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di mana, kemudian jumlahnya berapa orang siswa, begitu ya. Nah, kemudian poin yang kedua, deskripsi hasil kegiatan siklus 1. Nah, di siklus 1 itu Bapak Ibu tadi ada berapa tahap? 4. 4. Yang pertama perencanaan. Nah, pada tahap peneliti sebelumnya melakukan persiapan, di antaranya menelaah kurikulum, kemudian membuat dan merancang silabus dan RPP, kemudian mempersiapkan kegiatan pembelajaran, buku sumber, alat bantu atau media gitu ya, membuat LKS, soal pretest, post-test, menyusun pedoman observasi aktivitas guru dan siswa, merancang pembentukan kelompok siswa, dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Ini tahap persiapan di siklus 1. Kemudian yang B, pelaksanaan pembelajaran di siklus 2. Nah, tindakan siklus 1 ini dilaksanakan pada kapan? Nah, ini ya. Pada hari apa, tahun. Nah, Bapak Ibu, hati-hati kalau misalnya ya. Jadi ini misalnya Bapak Ibu kemarin pelaksanaannya kapan ya? Minggu ini misalnya di hari Senin. Nah, tulis aja Senin misalnya tanggal 3 Oktober 2022. Nah, dimulai pada pukul berapa dan direncanakan berakhir pada pukul sekian. Sebelum melakukan tindakan, guru memberikan lembar observasi aktivitas guru kepada observer untuk melakukan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 1. Pendahuluan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu jangan lupa ini penomoran ya. Karena di sini di deskripsi hasil kegiatan itu yang A kurung perencanaan, nah B kurung pelaksanaan. Nanti setelah B kurung itu ada 1 kurung ya. Nah, di pelaksanaan itu Bapak Ibu ada apa? Kegiatan pelaksanaan ada 3 kegiatan besar. 1,
pendahuluan, pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan inti, dan kegiatan tiga penutup. penutup. Nah, pendahuluan apa? Bapak Ibu sebetulnya tinggal menurunkan ini apa? Dari RPP, Bu. Nah, betul. Jadi PTK mah kata saya juga curhat. Pedomannya sudah ada di RPP, tinggal Bapak Ibu tuangkan aja ke sini. Makanya pendahuluannya kenapa saya sarankan supaya Bapak Ibu lebih detail, supaya mudah nanti masuk ke bab 4-nya gitu, ya. Jadi pada tahap pendahuluan dalam siklus 1, pembelajaran diawali dengan mengucapkan salam, siswa secara serempak menjawab Waalaikumsalam, guru menyiapkan dan merapikan tempat duduk dan seterusnya gitu ya. Sampai apersepsi yang dilakukan apa, yang dijawab siswa apa, sampai berdoa misalnya gitu. Atau berdoa dulu baru nanti apersepsi, aktivitas, ice breaking, tulis aja di sini oleh Bapak Ibu deskripsikan. Lihat RPP pedomannya ya. Oke. Bisa dipahami untuk pendahuluan? Ya, Bu. Oke. Yang kedua setelah pendahuluan itu apa Bapak Ibu? Kegiatan inti. Kegiatan inti ya. Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh guru. Kegiatan inti. Yaitu menginformasikan tujuan pembelajaran untuk mencapai indikator hasil belajar siswa tentang struktur. Nah, ini nanti tujuannya tentang apa? Boleh Bapak Ibu misalnya ketika Bapak Ibu mendokumentasikan ketika Bapak Ibu sedang menyampaikan tujuan atau tujuannya ditulis oleh Bapak Ibu di PowerPoint misalnya. Nah, tinggal Bapak Ibu itu saja screenshot. Ini kegiatan menyampaikan tujuan pembelajaran misalnya ya. Kemudian menginformasikan materi, siswa mendengarkan agar dalam menyampaikan informasi berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian guru memberikan soal pretest. Nah, gitu ya. Nah, berikut kegiatan pretest yang dilakukan dapat dilihat pada gambar 4.1. Ini kegiatan pretestnya, gambar 1, pelaksanaan pretest siklus 1. Bapak Ibu kemarin saya sudah informasikan, dokumentasikan yang baik, begitu ya. Nah, supaya Bapak Ibu ketika misalnya butuh, oh ini sedang pretest foto di sini. Atau Bapak Ibu di sini misalnya sedang menyampaikan tujuan, ada screenshotnya, atau video aja screenshot Bapak Ibu ya. Gitu. Oke. Dokumennya Bapak Ibu lengkap? Kalau foto lupa ada video, dari video aja screenshot ketika Bapak Ibu sedang melaksanakan pretest misalnya ya. Itu. Ya, Bu. Pokoknya Bapak Ibu nanti laporan PPK itu buat sedemikian rupa supaya nanti ketika Bapak Ibu membuat laporan PPK untuk UKIN itu sudah bagus gitu. Buat penguji itu tertarik dengan tulisan Bapak Ibu. Kena isi nama dek, misalnya bahasanya kurang halus gitu ya menyajikannya, kita mah bukan orang bahasa, tapi tampilannya menarik gitu ya, seperti itu, lebih real gitu, lebih real sesuai dengan apa yang dilakukan. Oke, kegiatan inti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kegiatan inti itu sesuai dengan tahapan model Bapak Ibu. Jadi misalnya tahap mengamati, nah ini sudah sebentar nih, ini sudah masuk ke pretest ya. Nah setelah memberikan pretest, guru menjelaskan materi yang akan diajarkan yaitu, nah Bapak Ibu misalnya guru mengajarkan materi dengan mengawali menayangkan video misalnya ya. Nah Bapak Ibu sedang menayangkan video, screenshot masukkan ke sini. Ini tahap mengamati pada kegiatan inti gitu ya, gitu Bapak Ibu. Bu, untuk kegiatan inti setiap tahapan harus ada dokumentasinya, Bu. Bagusnya itu, Bu. Ya. Bagus itu Bu Entin, siapa ini Bu Entin ya? Iya, Bu. Nah, bagusnya di kegiatan inti itu sesuai tahapan model, mengamati misalnya ya, atau merumuskan permasalahan. Nah, ketika Bapak Ibu merumuskan permasalahan itu, apa yang Bapak Ibu sajikan? Misalnya tempel di situ. Tahap menyajikan atau tahap mengamati misalnya gitu. Itu ya. Oke. Nah, ini mah kata saya juga Bapak Ibu teh curhat PTK mah curhatnya guru itu di sini gitu ya. Hanya curhatnya ilmiah Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian dari hasil pretest tersebut kita dibagi ke dalam 3 kelompok berdasarkan hasil nilai pretest. Jadi ada kelompok tinggi, sedang, rendah dan seterusnya gitu ya Bapak Ibu. Kemudian setelah diskusi, setiap materi yang sama diberi waktu 15 menit untuk membimbing kelompok yang mengalami kesulitan. Pada saat berlangsungnya diskusi,
siswa merasa termotivasi untuk mendiskusikan tugas yang diberikan. Nah, misalnya siswa oleh Bapak Ibu diberikan apa untuk diskusi atau Bapak Ibu sedang menjelaskan pada tahap mengumpulkan informasi, sajikan gambarnya gitu ya. Misalnya ini gambar siswa sedang belajar kelompok pada siklus 1. Nah, di fase 3, guru membimbing kerja kelompok, kemudian siswa berkumpul kembali dengan kelompoknya, dan seterusnya. Guru membagikan LKS. Nah, boleh Bapak Ibu misalnya di sini ya, guru membagikan LKS pada setiap kelompok asal kemudian menjelaskan tata cara berdiskusi dan alokasi waktu yang digunakan. Nah, di sini misalnya, dokumentasi pembagian LKS kepada kelompok, kepada siswa, kalau ada silahkan tampilkan. Kalau tidak ada nggak apa-apa. Tapi yang pentingnya misalkan ini, siswa berdiskusi. Nah, boleh Bapak Ibu tampilkan ya diskusi. Nah, kemudian guru memberikan kesempatan kepada kelompok asal untuk mempresentasikan hasil diskusi. Jadi di sini tayangkan siswa sedang mempresentasikan kegiatan presentasi siswa, gitu ya. Kemudian guru pada tahap 5, nah ini tinggal nanti Bapak Ibu misalnya pada tahap mengomunikasikan, siswa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan ini. Atau misalnya pada tahap akhir, siswa diberikan kesempatan, guru memberikan penilaian terhadap presentasi hasil diskusi. Nah, kalau ada dokumennya, Ibu sedang menilai siswa, boleh Bapak Ibu lebih bagus di sini. Berikut disajikan misalnya kegiatan penilaian otentik. Nah, itu kan namanya penilaian otentik, itu bagus Bapak Ibu. Sajikan di sini. Nah, kegiatan terakhir adalah penutup ya. Jadi tadi ada pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, yaitu mengadakan refleksi tentang proses pembelajaran. Setelah LKS dikumpulkan secara bersama-sama, siswa menyimpulkan hasil diskusi. Nah, Bapak Ibu kalau ada kegiatan menyimpulkan dengan siswa boleh di sini. Kemudian siswa mengisi soal post test. Nah, kalau ada kegiatan post test, Bapak Ibu plok lagi di sini, gitu ya. Gitu. Kemudian observasi hasil belajar aktivitas siswa, hasil perhitungan pretest post test. Nah, ini Bapak Ibu kalau ada rumusan masalahnya ada 3, berarti ada pretest post test, Bapak Ibu sajikan di sini. Ini adalah hasil pretest post test di siklus 1. Oke, kemudian yang berikutnya refleksi tindakan pada siklus 1 ya. Kan Bapak Ibu tadi ya, dalam satu siklus itu ada berapa kegiatan Bapak Ibu? Ada 4, Bu. Ada 4. Perencanaan, pelaksanaan, observasi, refleksi. Dan refleksi. Nah, ini kegiatan refleksi ya, observasinya sudah tadi ya. Kegiatan, nah ini observasi hasil belajar dan aktivitas siswa. Nah, sekarang kegiatan refleksi. Bapak Ibu di sini boleh di kegiatan observasi itu apa saja yang diperoleh, misalnya ketika guru menyajikan apa siswanya bagaimana. Nah, itu boleh dikasih catatan di sini Bapak Ibu. Jadi observasinya itu tidak hanya hasil belajarnya saja, tapi aktivitas siswanya juga dilihat ya. Berdasarkan catatan hasil observer. Nah, kegiatan yang keempat adalah refleksi ditindakan pada siklus 1 ya. Refleksi pada siklus 1 berdasarkan pada pengamatan tindakan siklus 1 bahwa pelaksanaan tindakan dengan menggunakan model kognitif belum optimal dalam pembelajarannya. Pada kegiatan pendahuluan guru kurang begitu jelas dalam menyampaikan tujuan sehingga banyak siswa tidak paham akan apa yang akan pelajari. Jadi, nah, misalnya Bapak Ibu tuangkan saja di sini dokumentasi kegiatan refleksi oleh guru dan observator dapat dilihat pada gambar berikut. Jadi Bapak Ibu mengadakan muhasabah dengan observer. Apa sih yang menjadi kekurangan dalam kegiatan pembelajaran ini? Nah, gitu ya. Jadi dilakukan diskusi dengan observer. Nah, dari serangkaian kegiatan yang terdapat kekurangan pada pelaksanaan siklus 1 seperti yang diuraikan di atas, peneliti melakukan diskusi dengan guru kelas untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi pada
Nah ini guru kelas, kalau Bapak Ibu sebagai guru kelas berarti dengan observer, dengan kepala sekolah gitu ya. Nah ini hal-hal yang dimaksud itu yang semestinya dilakukan oleh guru ini. Ya ini hasil refleksi. Jadi hasil di sini Bapak Ibu tuangkan di sini gitu ya. Perbaikan-perbaikannya guru harus lebih mempersiapkan diri lagi apa yang akan dilakukan kelas jadi sebelum dapat menyediakan juga media misalnya gitu ya. Nah ini yang nanti akan ditindaklanjuti di siklus 2 gitu. Bapak Ibu untuk siklus 2 sama ya, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada observasi dan refleksi. Sajikan juga gambar-gambarnya Bapak Ibu ya. Jadi di setiap tahapan siklus itu harus disajikan gambarnya. Oke, itu Bapak Ibu. Kemudian ini ada yang mau ditanyakan dulu, Bang? Ibu, mohon maaf nih mau bertanya. Silahkan, ini Bu. Bu Nurul siapa? Entin. Bu Nurul. Ya. Ibu ini tentang judul ya. Judulnya itu kan PTK itu upaya meningkatkan hasil belajar ya dengan metode demonstrasi, tetapi penerapan dalam RPP itu PBL, tapi yang RPP 2-nya ada demonstrasinya gimana Bu? Jadi pakai yang itu aja. Oh iya, berarti ini apa PBL. Nah, nanti di refleksi siklus 1 itu perlu ada demonstrasi. Ya, tapi itu di RPP 2 Bu ada metode yang demonstrasi yang memperagakan tentang sholat berjamaah itu. Jadi yang memakai RPP 2 itu aja ya Bu ya? Iya. Jadi hasil refleksi di siklus 1 itu Bapak Ibu catatan perlu berdasarkan hasil observer perlu dilengkapi misalnya perlu dilengkapi dengan demonstrasi. Nah, makanya muncullah demonstrasi itu sebagai hasil refleksi dari siklus 1. Oke, Bu. Berarti itu di siklus 2 ya, Bu? Ya, itu di siklus 2. Assalamualaikum Bu Nunuy, Wilujeng Sumping. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Hatur nuhun, Bu. Mohon sampai-sampai bentin. Bu Nunuy mangga bilih aya anu bade didugikeun hasil kemarin catatan dari yang PTK. Kalau untuk PTK Bu kebetulan saya belum masuk ya yang kedua ini. Untuk PTK seperti saya mengikuti arahan dari Bu. Nanti kalau ada temuan bisa menambahkan mungkin ya. Sekarang dari Bu dosen aja dulu. Terima kasih Bu Nunuy. Nah, Bapak Ibu, itu untuk gambaran bab 4 ya. Jadi untuk di siklus 2 juga sama Bapak Ibu. Untuk di siklus 2, setiap tahapannya sajikan dengan dokumen yang Bapak Ibu miliki yang relevan. Makanya kemarin saya lengkapi dengan baik dokumen-dokumen yang Bapak Terbesar dia. Ibu boleh minta contohnya yang itu yang bab 4 Bu supaya ada gambaran dan tidak kemana-mana gitu Bu. Yang bab 4. Ya, yang bab 4. Halo? Iya Bu, yang bab 4. Kalau bisa Bu boleh di-share di itu di grup. Ya. Supaya nggak kemana-mana Bu. Ya, nggak kemana-mana jadi begitu ya. Oke. Maksudnya ya, gambaran Bu. Hatur nuhun Bu dosen. Sudah dikasih gambar sama saya. Waalaikumsalam. Oke. Bapak Ibu, itu ya. Jadi di setiap tahapan kegiatan pembelajaran di pendahuluan terutama di kegiatan inti. Kegiatan inti Bapak Ibu menggunakan model yang Bapak Ibu gunakan. Nah, setiap tahapan modelnya itu sajikan gambarnya. Sajikan aktivitas Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menerapkan model itu, gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang jangan lupa itu adalah judul tabel. Kemarin saya masih menemukan Bapak Ibu belum mencantumkan judul tabel. Jadi misalnya ada tabel, plug saja tabelnya saja. Nah, mestinya tabel itu isinya tentang apa, judulnya apa, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, jadi misalnya tabel 3.1 tentang ini,
Nah, kemarin saya menemukan di bab 3 ya, betul. Jadi bab 3 ada tabel tentang analisis data. Nah, itu harus Bapak Ibu cantumkan. Analisis data, referensinya dari mana kalau kita mengutip tabel itu. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu di analisis data itu, apa ya yang saya temukan tadi itu? Saya menemukan di analisis data itu per instrumen. Di analisis data itu per instrumen Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus yang harus dianalisis ya. Tadi saya menemukan tulis siapa lupa ya. Di bab 3-nya masih tapi harapannya nanti di laporan PTK Bapak Ibu sudah ajeg ya penulisannya. Oke, tinggal dirapihkan sepertinya Bapak Ibu ya. Oke, gimana ya? Bentar saya lihat. Ya. Nah, Bapak Ibu di sini ya, teknik pengumpulan data. Di teknik pengumpulan data kemarin sudah saya berikan contoh. Jadi teknik pengumpulan data itu datanya apa? Jadi Bapak Ibu buat tabel. Ya, kemarin yang saya share begitu kan Bapak Ibu. Di teknik pengumpulan data ya. Jadi dibuat tabel, datanya apa? Misalnya data itu instrumen Bapak Ibu. Ya, datanya apa? Diperolehnya dari mana? Kemudian cara mengumpulkannya seperti apa? Begitu. Nah, misalnya Bapak Ibu punya datanya apa? Misalnya LKPD, ada lembar observasi, kemudian ada soal pretest, soal post-test, soal evaluasi, soal penilaian sikap misalnya ya, soal penilaian keterampilan. Nah, itu masukkan satu-satu di tabel. Misalnya LKPD. LKPD ini diperolehnya dari siapa? Siapa yang mengisi LKPD ini? Itu namanya sumber data. Jadi ada jenis data, ada sumber data, dan cara memperoleh data. Nah, satu misalnya LKPD. LKPD itu sumbernya dari mana Bapak Ibu? Dari anak. Dari siswa. Berarti ya sumbernya siswa. Cara memperolehnya bagaimana? Dengan mengisi LKPD itu Bu seperti pretest. Sanes pretest. Anu eta Bu, eta menyusun ayat yang kayak gitu ya Bu ya. Jadi siswa mengisi LKPD itu gitu ya. Nah, kalau misalnya yang kedua lembar observasi aktivitas siswa, berarti diperolehnya dari mana? Lembar observasi aktivitas siswa diperolehnya dari siapa? Dari guru. Dari guru dengan cara mengamati kegiatan anak. Dari guru atau guru teh beri ngajar, beri ngobservasi. Dari siswa yang diamati oleh guru. Coba kalau lembar observasi dari mana Bapak Ibu? Siapa yang dari kegiatan anak? Siapa yang megang lembar observasi? Guru. Kemudian diserahkan ke Jadi anak. selama ini Bapak Ibu Guru lain ya Bu, guru lain yang menilai. Kameramen. Jadi kameramen ongkoh pantesan kameramen teh lumpatan. Jadi yang megang lembar observasi itu adalah observer namanya Bapak Ibu, bisa partner Bapak Ibu gitu ya, Bapak Ibu guru yang lain. Ya nggak apa-apa, jadi sekalian kameramen, sekalian yang mengobservasi. Jadi biar ininya sekalian ibadahnya double. Nah, jadi nanti misalnya ini lembar observasi, diperolehnya dari siapa? Observer aja bilangnya gitu, ya. Observer, kemudian teknik pengumpulan datanya observasi. Jadi dengan observasi begitu. Nah, kemudian nanti pretest misalnya. Soal pretest berarti diperolehnya dari siapa? Dari anak, dari siswa gitu ya. Kayak coba sebentar saya buka dulu contohnya Bapak Ibu asa bingung nih padahal udah saya bagikan. Jadi apa yang saya sampaikan belum terrealisasikan. Contoh bab 3 ya, kemarin saya Belum nyambung.
Belum connect. Jadi ibu teh mikiran naon wae atuh Bapak Ibu. Sebentar. Sebentar Kerjaan. ya. Ya, ya maklum Bapak Ibu banyak kerjaan. Oke, Bapak Ibu saya coba kalau nggak salah sudah saya cantumkan di bab 3 gitu. Sebentar takut yang di Oke, nah ini. Oke, Bapak Ibu izin share screen. Bab 3. Nah, ini. Nah, Bapak Ibu sudah muncul belum teknik pengumpulan data? Lagi proses, Bu. Oke. Udah, Bu. Oke, nah ini. Ini ya, ini nomor Bapak Ibu, N-nya nggak tahu kenapa ngumpet. Terus ada sumber data, ada jenis data, ada teknik pengumpulan data dan jenis sumber penelitian. Nah, oleh Bapak Ibu, boleh di sini jenis data dulu, boleh seperti ini biar nggak pusing. Sumber datanya dari observer. Jenis datanya adalah aktivitas siswa selama kegiatan pembelajaran. Teknik pengumpulan datanya adalah observasi ya. Nah, jenis sumber penelitiannya lembar observasi. Oke, untuk poin nomor 1 Bapak Ibu bisa dipahami tidak? Atau ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu untuk nomor 1 ini sudah muncul belum? Sudah. Oke, untuk nomor 1 bisa dipahami? Bapak Ibu punya data lembar observasi tidak? Halo? Bapak Ibu punya data lembar observasi tidak? Instrumen lembar observasi. Apa? Lembar observasi di RPP. Bukan di RPP, lembar observasi. Kan kemarin pertemuan pertama, di pertemuan kedua ya, saya tanya kepada Bapak Ibu. Yang instrumen penilaian PTK. Ya instrumen itu tuh, instrumen misalnya lembar observasi ada? Ya. Ada di proposal. Nah, itu. Ada. Kemarin udah saya. Nah, instrumen Bapak penilaian Ibu. ya, Bu. Yang untuk guru, untuk Bukan, siswa. lembar Yang observasi aja. Nah itu betul Mbak De. Lembar observasi diaktifkan dulu. Kenapa? Yang ada untuk pas waktu bikin proposal, tapi pas kemarin ngajar nggak dipakai, Bu. Harus kumaha yang Oh, ada yang lagi itu, yang lokakarya itu, yang instrumen. Yang itu. Iya, ada. Ya, Bu ya. Kan kemarin juga sama saya dikasih tahu. Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mau menjawab rumusan masalah 1, misalnya Bu ada rumusan masalah satunya tentang bagaimana penerapan model problem based learning dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada materi wudhu misalnya ya. Nah, untuk mengetahui Bu Ade itu menerapkan model problem based learning itu dari mana? Atau instrumen yang bisa menjawab rumusan masalah ini apa? Pengamatan. Dari latar belakang, dari latar belakang. Dari pengamatan. Dari pengamatan teh kan perlu instrumen. Apa nama instrumennya? Apa nama instrumennya? Observasi. Observasi. Nah, Bapak Ibu kemarin buat tidak lembar observasi? Tidak di print. Tidak di print. Terus ari basa PTK kumaha Buat tuh kayaknya. Buat. Gila, oke, pokoknya buat nanti mah ya. Itu harus dilampirkan. Oke. Ada di Jadi RPP. Bapak Ibu, Ya. Kayak diisi di checklist. Nah, di checklist ada ayeuna pantesan. Ibu. Bapak Ibu gini. Nggak apa-apa, Bapak Ibu punya kesempatan satu pertemuan lagi ya. Saya nggak ngecek detail karena Bapak Ibu kan sudah mengikuti lokakarya ya, sudah mengikuti berbagai tahapan yang luar biasa begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu
di lembar observasi itu kan isinya tahapan Bapak Ibu dalam ngajar. Hampir sama dengan RPP sebetulnya. Hanya itu ada form checklistnya. Jadi misalnya kegiatan pendahuluan, guru menyiapkan kondisi fisik siswa, iya atau tidak? Gitu ya, dilakukan atau tidak? Ya, Nah, ya. gitu ya. Siswa juga sama, ketika guru ini apa yang dilakukan siswa? Oh, siswa menjawab salam, ya, misalnya gitu. Terus aja lebih detail sesuai dengan model yang Bapak Ibu gunakan. Di pendahuluan, ya, Bu Ade? Berarti bisa dilihat lagi Bu, kalau belum dilihat di videonya aja ya. Gitu, betul, ya. Gitu aja. Jadi nanti diisi saja oleh Bapak Ibu, itu namanya lembar observasi aktivitas guru, ada lembar observasi aktivitas siswa. Itu fungsinya adalah untuk refleksi Bapak Ibu, untuk kegiatan refleksi. Gitu ya. Jadi semua pasti ada, harus punya. Karena Bapak Ibu punya rumusan masalah bagaimana penerapan atau bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan hasil belajar siswa melalui model apa gitu ya. Nah, itu instrumennya adalah lembar observasi Bapak Ibu. Gitu ya. Itu ya. Lihat lagi semuanya. Mohon di mute Bapak Ibu. Nah, sekarang yang kedua Bapak Ibu. Yang satu paham Bapak Ibu tentang lembar observasi? Belum ada kabar. Nanti kalau dikasih insya Allah lah. Ya. Ketangkep jangan dilepas lagi, Bu Masruro. Nanti dituangkan mana, Bu? Kenapa Pak Dede? Ini untuk lembar observasi nanti dituangkan mana ini? Nah, untuk lembar observasi itu adanya di bab 4 nanti. Jadi, Bapak Ibu tadi, jadi kembali lagi ya ke bab 4. Oke, saya ini berhentikan dulu. Saya masuk lagi ke bab 4, Bapak Ibu. Bab 4. Oke. Sudah muncul belum Bapak Ibu? Belum. Sudah, Bu. Oke. Nah, di bab 4 ini ada observasi hasil belajar dan aktivitas siswa. Nah, ini poin 2 itu hasil perhitungan hasil pretest dulu ya. Bapak Ibu sajikan di sini hasil pretest, post-test di siklus 1 ada ini ya. Nanti Bapak Ibu deskripsikan. Nomor 2-nya, kan ini nomor 1 ini ya. Nah, ini hasil perhitungan pretest dan post-test. Itu harusnya 1 kurung Bapak Ibu. Nah, nomor 2-nya adalah aktivitas siswa. Oke, di sini ya. Nah, setelah ini Bapak Ibu setelah sebelum refleksi itu ada harusnya aktivitas siswa pada tindakan siklus 1. Ya. Nah, oleh Bapak Ibu ceritakan siswa itu setiap tahapan siswa itu ketika mengikuti setiap tahapan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan, apa saja yang mereka lakukan itu lihat di lembar observasi. Misalnya mengikuti pada ketika guru menjelaskan atau memberikan persepsi, siswa bisa menjawab atau masih ada yang ngobrol ketika guru menyajikan tujuan pembelajaran atau siswa kurang paham. Kemudian ketika guru menyajikan video apa yang dilakukan oleh siswa itu di sini Pak Dede ya. Di aktivitas siswa. Itu dideskripsikan di sini sehingga nanti Bapak Ibu bisa merefleksi kegiatan dari hasil observasi itu, Bapak Ibu refleksikan di sini. Gitu. Jadi tidak usah dituangkan tabelnya Bu di LPTK itu. Oh, nggak usah. Kalau di sini mah dideskripsikan saja. Pokoknya aktivitas siswa mah diceritakan oleh Bapak Ibu. Ceritakanlah 3-4 paragraf atau 2-3 paragraf biar tidak terlalu panjang. Jadi isi dari lembar observasi itu Bapak Ibu deskripsikan di sini di bab 4 di aktivitas siswa. Bisa dipahami? Ya, Bu. Ya, itu fungsinya. Ya. Jadi nanti lembar observasi itu ada di siklus 1, ada juga di siklus 2. Gitu. Di bab 4, iya, betul. Itu ya Bapak Ibu. Untuk ini bisa dipahami untuk lembar observasi fungsinya? Oke. Saya kembali lagi ke bab 3 ya.
Bab 3. Oke. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya adalah LKPD atau LKS. Bapak Ibu sudah ada LKPD tiap siklus? Ada, Bu. Oke. Nah, sumber datanya itu dari mana? Dari siswa. Ya, ini Bapak Ibu sudah tampil belum tabel 3.1 teknik pengumpulan data? Sudah, Oke. Bu. Sip. Nah, kalau tadi observer ya, sumber datanya, instrumennya adalah lembar observasi. Kalau sekarang sumber datanya adalah siswa, jenis datanya adalah hasil tiap tahapan pembelajaran, teknik pengumpulan datanya adalah pengisian LKS pada proses pembelajaran, jenis sumber datanya atau jenis sumber penelitiannya adalah lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik. Ini punya Bapak Ibu. Halo? Iya. Oke. Masih Ibu. Diisi tidak oleh siswa. Waktu Bapak Ibu Diisi, Bu. PTK. Diisi. Diisi. Ini untuk menjawab yang mana? Nanti kan gitu Bapak Ibu ya. Ya. Iya. Oke, menjawab yang mana? LKPD. LKPD. Ya, LKPD. Dituangkannya di mana di bab 4 itu? Di bab 4. Di bab 4 itu dituangkannya di mana di LKPD itu? Siklus. Ya, tiap siklus 1, siklus 2 itu ada LKPD-nya. Analisa data. Analisis data yang mana? Di pelaksanaan mungkin ya, Bu ya? Ya, di pelaksanaan. Ya, kan di pelaksanaan teh di tahapan mengumpulkan data siswa, Ya. mengisi misalkan lembar kerja, LKPD, iya. LKPD apa saja yang dia kerjakan. Boleh Bapak Ibu screenshot hasil siswanya di situ, boleh. Oke, siap. Di tahap apa siswa itu mengerjakan LKPD? Kalau yang lagi Pelaksanaan mempresentasikan bisa Kegiatan nggak, Pak? inti. Ya, boleh Bu Entin. Satu-satu. Itu yang tadi yang kata Ibu di screenshotnya yang LKPD. Kalau yang sedang mempresentasikannya gimana, Bu? Apa Boleh. yang sedang mengerjakannya? Oh ya, siap. Boleh, yang mempresentasikannya boleh gitu. Oke. Boleh ditambahkan nanti di aktivitas siswa ketika sedang mengisi LKPD seperti apa aktivitas siswa, boleh gitu, Oke, dituangkan siap, di siap. situ. Nah, gitu, tambahannya ya. Oke, apa Bu Ade tadi mau bertanya apa? Hilap dari Ibu ah. Kasalip wae, Bu Ade. Hilap dari. Oke. Bapak Ibu yang ketiga sekarang. Yang ketiga, lembar penilaian presentasi. Kalau ada ya, kalau tidak ada berarti nggak usah. Ya, kan tadi siswa presentasi ya. Ya. Atau misalnya pretest Bapak Ibu ada jadi sumber datanya pretest dan posttest berarti ya. Nah itu di sini sumber datanya siswa, jenis datanya hasil pretest ya, teknik pengumpulan datanya, pengisian soal-soal pretest pada tes sebelum kegiatan pembelajaran. Jenis sumber datanya adalah soal lembar pretest. Yang terakhir, yang keempat, sumber datanya siswa juga, jenis datanya adalah hasil post-test kegiatan siklus 1, misalnya teknik pengumpulan datanya adalah pengisian soal pretest setelah kegiatan pembelajaran. Jenis sumber datanya adalah soal post-test yang keempat. Ya. Ibu kalau nggak ada Bapak, Ibu, pretest gimana? data, kalau nggak ada pretest, Berarti kita 3, Bu, kalau nggak ada pretest. soalnya kemarin kan tidak melakukan pretest dulu, Langsung evaluasi. Ya. Bu, kalau yang itu yang pengisian PG itu mah itu ya, Bu. Post Evaluasi ya. Ya. Itu mah di kegiatan evaluasi. Iya. Nah, kegiatan bukan proses kegiatan evaluasi di pembelajaran. Kegiatan Oh, terakhir ya, itu Bu, ya. tidak bisa dijadikan post-test, Bu. Yang Beda. evaluasi. Jadi Beda. post-test mah sebelum mungkin ya, Bu ya. Setelah, Bu. Setelah. Pretest sebelum. Ya. Setelah Oh, iya. kegiatan tertutup, tes. Gitu ya.
Kalau soal evaluasi mah beda lagi, itu mah evaluasi kegiatan pembelajaran. Kalau proses mah serangkaian. Berarti nanti aja Bu terakhir yang setelah pembelajaran ketiga apa setiap kita Setiap RPP? Setiap RPP. Setiap Kumaha RPP tuh itu. Bun teu ngadambel da. Bu Ade video katilu RPP 3. Postesnya Ya, tuh udah, ngadambel RPP 3 Ibu. aja. Oh iya. Prosesnya Berarti postesnya dari RPP 1 sampai 3 nanti diadakan ya Bu di RPP 3-nya. Sekaligus Ya, berarti ya, ya. Kalau kayak itu mah ulangannya gitu ya Bunya. Ya, ya. Kalau ada pretest juga lebih bagus, Bu Ade. Oh, pretest Pretest dulu. tuh nggak apa di luar jam pelajaran juga. Oh iya iya. Oke. Untuk teknik pengumpulan data, Bapak Ibu bisa dipahami? Masya Allah, Bu. Ya, yang berikutnya ini teknik analisis data. Bapak Ibu, ini tadi saya menemukan Bapak Ibu atau salah copy atau gimana ya. Jadi teknik analisis data ada di teknik pengumpulan data, ini rumus ini. Mohon diedit lagi nanti untuk di laporan diperbaiki. Jadi teknik analisis data ini adalah teknik analisis yang dilakukan oleh Bapak Ibu untuk setiap instrumen yang Bapak Ibu buat, ya. Nah, tadi Bapak Ibu punya instrumen apa saja? Lembar observasi. Ada instrumen apa saja? Observasi, RPP dulu, lembar observasi, RPP, LKPD, tes tulis, LKPD, instrumen penilaian, tes tulis, instrumen penilaian mau. yang Komentar. sikap pengetahuan keterampilan yang itu. Keterampilan, ya. Terus satu lagi apa? Spiritual. Oh, Ini LKPD, yang satu ya. lagi Ini LKPD evaluasi. Bapak Ibu pakai nggak? pakai Bu. Pakai. Iya, berarti ini juga dianalisis. Jadi caranya menganalisis gimana? Oke, satu-satu Bapak Ibu. Misalnya gini, ini lembar observasi ya. Dalam proses pembelajaran diperoleh data mengenai bagaimana aktivitas peneliti dan siswa pada proses pembelajaran berbasis proyek berlangsung. Nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya berbasis inquiry atau model problem based learning, berarti ini sesuai ya, disesuaikan. Kemudian hasil observasi aktivitas peneliti dan siswa dinilai dengan ketentuan sebagai berikut. A. Mengidentifikasi lembar observasi selama proses pembelajaran, kemudian memberi skor dengan rentang skor 1 sampai 4. Nah, kalau Bapak Ibu skornya ya tidak atau 1 sampai 4 disesuaikan ya. Halo Bapak Ibu? Iya Bu. Ya, oke. KD. Jadi harus disesuaikan dengan skor yang Bapak Ibu jelaskan. Oke, boleh di-mute dulu Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, yang ketiga adalah menghitung jumlah skor pada lembar observasi, kemudian melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus ini, ya Bapak Ibu. Jadi penilaian aktivitas, jumlah skor yang didapat dibagi skor maksimum dikali 100. Ini referensinya ini. Kalau Bapak Ibu tidak menggunakan rumus ini juga nggak apa-apa. Misalnya menggunakan referensi lain untuk menghitung lembar observasi, silahkan. Nah, kemudian menafsirkan nilai observasi yang diperoleh siswa dengan menggunakan nilai observasi aktivitas siswa dengan menggunakan data di tabel ini. Kalau misalnya skornya kurang dari 55 itu sangat kurang. Kalau 56 sampai 59 itu kurang baik dan seterusnya ya, sampai 86 sampai 100 itu sangat baik. Nah, tinggal nanti dikategorikan aktivitas siswa itu ada pada kategori apa, gitu ya. Nah, ini nanti akan membantu kegiatan inti. Jadi observasi aktivitas siswa. Observasi hasil belajar dan aktivitas siswa. Di poin yang tadi Bapak Ibu ya di bab 4. Nah, ini boleh nanti Bapak Ibu persentasekan ya, persentasenya dideskripsikan oleh Bapak Ibu. Kan tadi kalau tadi masih di pretest posttest ya, sekian persen siswa memperoleh nilai pretest dan ketika dilakukan pembelajaran naik jadi posttestnya sekian.
Nah, aktivitasnya oleh Bapak Ibu silahkan ini hasilnya berapa, masukkan ke data yang di bab 4 tadi. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu paham tidak memasukkan ini untuk yang mana? Tadi, data ini. Halo? Iya, Bu. Bingung. Ya. Untuk observasi, Bu. Untuk Untuk observasi, ya. Nah, ya, jadi ini tuh Bapak Ibu nanti tuangkan. Oke, boleh dimatikan dulu sebentar. Ini Bapak Ibu tuangkan di sini. Bentar, saya share screen lagi. Bab 4. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini kan, nah ini ya, observasi hasil belajar dan aktivitas siswa. Jadi Bapak Ibu, hasil belajarnya bagaimana? Hasil pretestnya, posttestnya gimana? Bapak Ibu deskripsikan di sini. Setelah itu, di sini, sebelum refleksi ya, di poin yang kedua ini, Bapak Ibu deskripsikan satu, ini harusnya 2. Nah, gini, deskripsi aktivitas siswa pada siklus 1. Aktivitas siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, diceritakan oleh Bapak Ibu itu bagaimana aktivitasnya. Lihat aja lembar observasi, dideskripsikan. Itu ya, Bapak Ibu bisa dipahami data yang tadi masukkan ke sini. Jadi berapa persen siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir, nah itu nanti di akhir dimasukkan ke sini. Ini deskripsikanlah 2 sampai 3 paragraf. Ya. Jadi yang ada di lembar observasi Bapak Ibu pindahkan ke sini tapi dalam bentuk deskripsi atau kata-kata gitu. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Itu bisa dipahami? Oke, kalau jumbo. Ya, oke. Insyaallah, Bu. Ya, yang berikutnya kembali lagi ke bab 3, Bapak Ibu. Nah, yang bab 3 ini, ya, instrumen yang tadi yang pertama apa, Bapak Ibu? Sudah muncul? Lembar observasi. Kedua, lembar LKS, lembar kerja siswa, LKS. Ya. Nah, Bapak Ibu untuk lembar kerja data yang diperoleh dalam LKS pembelajaran. Kalau Bapak Ibu nulisnya LKPD, berarti di sini LKPD ya. Data yang diperoleh dalam LKPD berbasis proyek kemudian diolah sebagai berikut. A. Menganalisis jawaban-jawaban siswa pada LKPD, kemudian memberikan skor pada setiap aspek yang ada dalam LKPD sesuai dengan kisi-kisi LKS atau LKPD. Kemudian yang C, menjumlahkan skor yang didapat oleh siswa pada LKPD. Yang D, mengubah skor yang didapat pada bentuk nilai pada masing-masing kelompok dengan rumus ini, Bapak Ibu. Kemudian dari rumus ini, kan nanti tiap orang tuh dapat skor ya. Nah, apakah skornya itu kategorinya sangat baik? Ininya disesuaikan ya. Sangat baik, baik, cukup, kurang, atau sangat kurang gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau pretest, ya pretestnya tinggal diolah lah. Ini karena beda ke bawahnya ya. Oke. Ini kalau yang ada presentasi, lembar presentasi, sama juga ada yang begini. Oke, Bapak Ibu, sampai ke sini untuk mengolah data, teknik analisis data, bisa dipahami tidak? Atau ada yang mau ditanyakan dari teknik analisis data?
Ini kayaknya kalau diam begini teh paham atau masih Bingung, Bu. masih bingung? Ya, pokoknya Bapak Ibu ini. Ya. Hasil data dari Bapak Ibu ya, itu mengolahnya mau seperti itu, silahkan tergantung Bapak Ibu mengolahnya bagaimana. Hanya hasil dari LKPD dan setiap instrumen itu nanti harus muncul di bab 4. Nah, itu masuknya di mana? Misalnya untuk LKPD, berarti LKPD nanti Bapak Ibu di kegiatan inti itu harus ketika siswa mengikuti kegiatan pembelajaran, mengisi LKPD, diperoleh berapa dari LKPD itu. Misalnya siswa untuk tahap merumuskan masalah rata-rata semuanya bisa. Jadi Bapak Ibu satu-satu. Oh, siswa si A rumusan masalahnya gimana, si B gimana. Nah, secara keseluruhan berapa persen siswa bisa menjawab atau rata-rata skor siswa di soal nomor 1 itu berapa? Atau Bapak Ibu mau secara keseluruhan. Oh, rata-rata nilai LK itu misalnya ada di rentang 75. Nah, oleh Bapak Ibu deskripsikan rata-rata kemampuan siswa dalam mengerjakan lembar kerja itu diperoleh nilai 75. Nah, itu di kegiatan inti Bapak Ibu deskripsikan itu. Ya. Jadi ketika ada Bapak Ibu menjelaskan guru membagikan LKPD kemudian diisi oleh siswa, nah hasilnya itu berapa? Ya, boleh Bapak Ibu secara detail pertahapan LKPD-nya yang dijelaskan boleh secara keseluruhan. Mana saja yang menurut Bapak Ibu mudah gitu, ya. Apakah lebih mudah misalnya menyajikan datanya secara keseluruhan? Boleh dalam bentuk tabel, boleh. Jadi nama siswa, kemampuan dia mengerjakan LKPD-nya seperti apa, nah itu boleh disajikan di kegiatan inti tiap siklus. Oke, gitu Bapak Ibu. Itu untuk bab 4 ya. Oke, Ibu. Untuk bab 4 Bapak Ibu sudah ada gambaran belum? Tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu satu siklus sudah bisa dipahami, nanti untuk siklus 2-nya sama saja begitu gitu ya. Jadi ada kegiatan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi gitu ya. Itu 4 kegiatan besar di tiap siklus dalam PTK. Gitu. Ya, gitu Bapak Ibu. Ibu tadi ulangi yang teknik analisa data kan satu observasi ya Bu, terus ya. Itu sumbernya dari siswa, itu teknik terus pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ya, observasi, terus dari siswa yang mengamatinya observer, terus yang kedua kan LKPD dari siswa. Terus berarti nilainya nih udah ada 2. Yang ketiga apa Bu lagi? Berarti post-test. Post-test, pretest sama post-test. Ya, kalau ada pretest berarti pretest, terus post-test. Berarti ada 4. Nah, kalau sudah itu udah yang diolah. Ya. Ibu, yang itu pretest sama post-test itu lembar penilaian produk, Bu? Bukan Bu, bikin lagi. Beda lagi. Beda judul. Jadi instrumennya sesuai dengan judul Bapak Ibu. Siap. Berarti karena kemarin kemarin nggak buat untuk yang RPP ketiga aja ya Bu buatnya pretest sama post-test. Betul. Tapi menyangkut RPP dari 1 sampai 3 begitu Bu. Ya. Makasih Bu. Yuk. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Dede, silakan. Terima kasih. Ini Bu untuk tadi dokumen-dokumen dicantumkannya bagaimana, misalnya kalau di bawah di lampiran. Oke. Kalau di bawah di lampiran bagaimana? Di lampiran itu jarang dilihat Bapak Ibu oleh penilai. Jadi supaya tertarik tulisan Bapak Ibu, supaya menarik, sajikan sesuai ketika Bapak Ibu mendeskripsikan.
nggak banyak, cuma satu. Nanti di lampiran beda lagi, silahkan lampirkan lagi boleh, gitu ya. Tapi ketika Bapak Ibu menyajikan dokumen itu sesuai deskripsi Bapak Ibu, itu lebih menarik tulisannya begitu. Jadi jangan tulisan gini aja. Ketika Bapak Ibu punya buku, ya, buku misalnya tentang tata cara wudhu, nanti saja gambar tata cara wudhunya lampirkan di belakang. Jadi itu tulisan semua konsep tentang wudhu. Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu? Jenuhnya Bu, harorea macan oge. Itu seorang Pak Dede. Ya. Jadi otak kita itu lebih menarik atau lebih tertarik kepada gambar. Ya, warna-warninya Bu. Nah, betul. Nah, itu gambar yang berwarna, yang menarik. Jadi buatlah tulisan Bapak Ibu semenarik mungkin. Nggak apa-apa misalnya tulisannya masih kaditu-kadie gitu, tapi oh ini datanya otentik. Ada gambar gitu ya dan seterusnya. Di setiap tahapan yang Bapak Ibu lakukan. Oke. Gitu Pak Dede ya. Oke, siap Bu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu untuk bab 4? Bu, boleh diulangi lagi? Kalau kemarin Ibu kan bilangnya instrumen penelitian itu yang dinilainya dari RPP, terus instrumen penilaian, lembar observasi sama LKPD. Berarti yang RPP itu masuknya ke observasi gitu, Bu? Di mana? Di mana? Penilaian observasi masuknya ke sana. Yang buat RPP mungkin nyoba Dek. Mana Bu ya? Wilujeng. Ya. Jadi Bapak Ibu, lembar observasi itu RPP ada, lembar observasi ada. Lembar observasi itu isinya tidak jauh dari RPP. Tahapannya. Hanya di lembar observasi itu ada aspek yang Bapak Ibu checklist. Misalnya, saya cari dulu contoh lembar observasi Bapak Ibu. Kalau masalah mau sudah di mana ya saya ngasih catatan. Observasi sebentar. Lembar observasi. Halo. Ya, Pak. Contoh LPPD, gambar. Bu, nanti saya cari dulu ya contoh lembar observasi. Nanti saya yang hari ini saya share dulu contoh bab 4 aja. Gitu ya? Iya, Bu. Oke, nanti untuk contoh lembar observasi nanti saya cari dulu ya. Ada kalau nggak salahnya sudah di laptop ini. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oke, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup? Sudah kayaknya Mbak ya. Ya, Bu Sita ikut. Ibu, saya yang kemarin Bu itu yang penilaiannya berarti salah ya yang RPP. Jadi observasi RPP di sananya ya kayak Ibu tadi yang pendahuluan gitu. Tapi nggak dipisahin yang RPP sama observasinya. Oh, harus dipisah. Ya. Jadi lembar observasi buat tinggal mungkin buat lagu aja.
lembar observasi, tahapan pembelajaran, kemudian penilaiannya ya atau tidak gitu ya. Kalau yang RPP berupa iya atau tidak, apa penilaian? RPP mah biasa. Biasa. RPP mah jangan diubah, biasa aja RPP. Hanya lembar observasi mungkin yang harus dilengkapi gitu. Jadi yang RPP mah copy paste aja ke sana yang ada di RPP, Bu. Tapi diedit sedikit supaya dikasih nomor aktivitas ya tidak ya. Nanti saya cari contohnya. Ini ada dulu waktu lokakarya pernah dikasih kan ke Good. Nah, Waduh rame. Kenapa Pak Naim? Nyumput wae. Nyumput Pak Naim nyumput. Pak Yudi aya teu? Ibu. Ayah Ibu. Aya. Oh, benar aya. Si Ibu kangen cenah. Menyimak dari tadi, Bu. Oh iya. Oke, Bapak Ibu yang ditanyakan lagi, nanti saya share untuk contoh lembar observasinya. Ya Bu, saya tunggu ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Tapi Bapak Ibu tolong ya edit gitu, disesuaikan dengan instrumen yang Bapak Ibu miliki ya. Kalau ada yang kurang paham, misalnya kok judul saya begini, ini betul tidak boleh. Yang kemarin konfirmasi siapa ya, belum saya periksa. Kemarin yang WA ngirim apa? Nanti tolong diingatkan aja. Ya Bapak Ibu mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu. Ya. Selamat mengerjakan PTK-nya. Ini jangan lupa Bapak Ibu diisi form review-nya ya, yang kemarin dan hari ini. Yang kemarin dan hari ini tolong diisi di space. Oke. Kita dokumentasikan dulu, sudah? Ya, oke. Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini, alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pencerahan kepada Bapak Ibu untuk nanti menuangkan hasil karya terbaik Bapak Ibu di PTK-nya di bab 4 khususnya ya. Oh ini satu lagi daftar pustaka, mohon maaf, aduh Bapak Ibu tuh. Dasar ya. Di daftar pustaka udah saya kirim saja, itu nggak usah dibahas, tapi Bapak Ibu ikuti cara penulisannya seperti itu. Dan yang kedua, dalam penulisan itu harus konsisten. Ingat itu ya Bapak Ibu ya, penulisan itu harus konsisten. Oke, itu mungkin Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf. Kita tutup kegiatan RPP ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.